Jadi menunggu sholat itu kita dikasih pahala oleh Allah seperti sholat sunnah terus. Ya, nah termasuk begini, dan tidak hanya itu saja. Para malaikat itu berdoa, ya Allah, rahmatilah orang yang duduk di sini. Ya Allah, ampunilah orang yang duduk di sini. Ya Allah, terimalah tobat orang yang duduk di sini. Nah, syaratnya pertama enggak ganggu lainnya. Sing ki mau melakukan mau ganggu ndak iki mau. Oh boten ya, enggak ganggu ya. Nah, berarti gak apa-apa. Ganggu koncone maksudnya. Yang kedua, belum berhadas. Jadi belum berhadas. Nek ngentut langsung wudu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, hadis ke-10, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholatu rajuli jama'atan, sholat seseorang dengan berjamaah, tazidu ala sholatihi, menambah atas sholatnya, fi suqihi, di pasarnya, wa baitihi, dan di rumahnya, bid'an wa isrina darajatan, yaitu 20 derajat tikelnya. Wadzalika anna akadahum, dan demikian itu bahwasanya salah seorang di antara mereka, idza tawaddoa, apabila ia berwudu, fa ahsanal wudu'ah, lalu ia membaguskan wudunya, tsumma atal masjidah, kemudian ia pergi berangkat ke masjid, la yuridu ila sholata, ia tidak berkeinginan kecuali hanya untuk sholat, layan hazuhu illa sholatu, tidak bermaksud kecuali hanya melaksanakan sholat, lam yahtu khotwatan, tidaklah langkah dari langkah-langkah illa rufi'alahu biha, kecuali dengan langkah itu ia diangkat darajatun, derajatnya, wa hutta anhu biha, dan dari langkah itu ia dihapus darinya apa, khoti'atun, kesalahannya, hatta yadkhulal masjidah, sampai ia masuk ke masjid. Fa idza dakhulal masjidah, maka apabila ia masuk masjid, kana fi sholati, ia akan mendapatkan pahala sholat, maka nanti sholatu hiyatah bisuhu, selama ia menunggu sholat. Wal malaikatu, dan para malaikat, yusholluna ala ahadikum, memohonkan atau berdoa atas salah seorang di antara kamu, madama fi majlisihi, selama ia di tempat duduknya, alladzi shalla fihi, yang ia sholat di dalamnya. Yaquluna, para malaikat ini berdoa, Allahumma arhamhu, ya Allah kasihanilah, rahmatilah ia, Allahumma firlahu, ya Allah ampunilah ia, Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah tobat atasnya, malam yu'di fihi, selama ia tidak menyakiti seseorang di tempat itu, malam yuhdith fihi, selama ia tidak berhadas di tempat itu. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Wa hada lafdu muslimin, dan ini adalah lafaz Imam Muslim.
hadisnya agak panjang, tulisannya cuwilik gambe apa kacamata nggak bisa ini, padahal wadang ini ya. Mata saya ini agak kurang terang sedikit ya, tapi ini ndelok bojo sih wayu gak apa-apa ya. Ini alhamdulillah kajian kita itu dilaksanakan setelah maghrib. Kajian yang dilakukan setelah maghrib banyak keuntungannya, banyak keutamaannya sesuai dengan hadis ini. Coba hadis ini menjelaskan bahwa sholat seseorang yang dilakukan dengan berjamaah, semacam kita tadi maghrib berjamaah, itu lebih utama dari sholat duk pasang, dari sholat di rumahnya ya. Berapa? Yaitu 20 derajat tikelnya ya. Jadi mudhoaf, ada lipat ganda sampai 20 derajat. Di riwayat yang lain 27 derajat. Lalu dilanjutkan, apabila salah seorang di antara kita itu berwudu lalu membaguskan wudunya, terima kasih. Ini disinyalir wudunya di rumah, tapi meskipun wudu di masjid nanti boleh ya. Paling pas itu kalau kita ke masjid wudu di rumah Pak ya, paling pas. Nanti umpamanya kepengen wudu lagi di sini tajdidul wudu, itu monggo, atau pas kentut atau batal wudu lagi monggo. Nah, setelah wudu, maksudnya di sini fa'ahsanal wudu'a, lalu ia membaguskan wudunya. Ngapunten ibu-ibu, kalau wudu itu yang hati-hati. Umumnya ibu-ibu kalau pakaiannya itu pakaian lengan panjang, terus diwengkis, termasuk bapak-bapak, diwengkis itu kan kadang-kadang nggak sampai ke siku-siku Pak, hanya di sini. Kenapa kok begitu? Saya sering menemui baju yang semacam itu. Jadi saya beli baju umpamanya ngapunten ya, langsung jadi. Itu jarang bisa sampai di sini Pak. Jadi kalau wudu ngapunten tak udah kelambi ini, untung ada kaos. Nek ada kaosan terus akeh panune napa ngono ku. Ya, ono panu, ono kadas. Upayakan kalau nanti beli baju ini bisa diwingkis gini Pak. Nah, sampai segini ya. Nek gak umpamanya kalau nggak sampai sini, gak usah tuku ya, beli yang pas saja ya, bisa diangkat sampai segitu. Kenapa? Wudunya supaya sempurna. Karena apa? Karena kalau tidak sampai ke siku-siku, wudunya nggak sah ya. Termasuk pakai celana nanti. Kalau celana dulu berapa tahun ya, 20 tahun yang lalu, celana pensil itu ya, itu kan ngapunten, pakai celananya itu pakai tas kresek. Jadi tas kresek itu diletakkan di kaki supaya bisa masuk Pak, gitu loh. Jadi kayak uang mantenannya loh Pak, kan nggak iso, kan angel mlebune, mulai ya. Nah, isone mlebu celana pensil ini kasih kresek. Dulu niku pernah saya Pak di Malang waktu masih kuliah, nduk nggone Dinoyo. Ya. Itu ada anak pakaian pensil begitu di terminal, pengen ngengek Pak. Pengen ngengek ngapunten aja mangan dhisik. Ya. Wangel nyopote sampai koncone kewangi nyopot gak iso, mencret nduk gone sebelum masuk ke anu itu ya, saking gak isoe buka Pak ya, ndelek kresek gak ono cipuwatek gak kenek. Nah padha nang saiki nom-nom lho di Azam sepeda motor itu bannya kan sudah normal ya, ngono standar ya, dikasih ban sepeda pancal
Ya, kecil sekali. Ngapunten, ngono kene do kampung, ono polisi tidur, ya kan tidur temenan polisi ning leset ya. Jadi ada cendulan gini, nggak bisa Pak, dituntun dhisik, dituntun ya, terus ditumpaki maneh. Lah ngono kene opo lah, repot-repot ya. Jadi upayakan kita wudu dengan baik. Wudunya nggak sah, salate nggak sah. Makanya jangan cepat-cepat. Ya nanti di sini juga ada hadis Rasulullah itu ada orang sholat disuruh balik mana, sholat disuruh balik mana, wudhunya gak sempurna. Nah setelah wudhu itu ma'atal masjidah, kemudian ia pergi ke masjid, ya pergi abajis semuanya, wudhu doma pergi ke masjid. Hanya niatannya untuk sholat. Ya, ojo nyeluk jenal to. Nal, ayo nang omahku becekno iko. Lah iku kan niat salat. Semacam kita alhamdulillah niat salat, ya. Maka setiap langkah kita itu diangkat derajatnya. Kene sing paling adoh sapa kene, Pak? Ya, Pak Budi ya. Malang misalnya. Jadi satu langkah kanan itu derajatnya diangkat. Lalu satu langkah yang kiri itu dosanya diampuni. Sampai delok wae teko Aba Ajis kono nek mlaku teko kene, mlaku aja celok-celok, Pak. Cilik-cilik ngono wae. Wes lha kok mlaku cilik, dosaku cek entek. Derajatku cek tinggi. Apa ana dasare? Ya, nah Ustaz apa aja sih sepeda ini apa menunggu? Ya, ini langkai. Dan sepeda ini apa? Sama, tetap mendapatkan pahala. Sepeda kan rodanya dua, depan sama belakang. Dan nggak becak ini apa ini? Ya, bawa mobil ini apa? Tetap mendapatkan pahala, cuma tidak sesempurna jalan. Ya, jadi ada hadis begini. Sahabat itu punya rumah jauh, lalu ingin menjual. Ya Rasulullah, rumah saya jual. Loh kenapa? Saya ingin mencari rumah yang dekat dengan masjid saya, masjid saja. Kenapa? Supaya jamaahnya dekat. Loh jangan, eman. Semakin jauh itu semakin banyak pahalanya. Ya, semacam saya kan paling jauh Pak dari sini. Ya, ayo tanggung bojoku tak ajak melaku gelem enggak ngono ya. Dek gak usah nggawa sepeda, nggawa ayo melaku ae. Nah, kalau sudah begitu lalu masuk masjid, ya, lungguh, duduk tok, menunggu sholat itu dikasih Allah pahala seperti pahala sholat, ya. Terima kasih, ya. Yang melaku egal-egal kayak enom lo, ya. Anda nih kok. Jadi ibu-ibu ngapunten, ibu-ibu yang duduk semacam ini menunggu sholat isya, ya ini tadi saya sampaikan kajian kita ini setelah maghrib, ya menunggu isya itu dikasih pahala terus oleh Allah seperti pahala sholat. Umpamane maghrib sampai isya sholat terus berapa rakaat, Pak? Ya, nah sebelum maghrib tadi menunggu, ya menunggu adzan, menunggu sholat. Aku tok tapi ya, sampai sopo ke bau, ya. Jadi menunggu sholat itu kita dikasih pahala oleh Allah seperti sholat sunnah terus, ya. Nah termasuk begini, dan tidak hanya itu saja. Malaikat, para malaikat itu berdoa, ya Allah, rahmatilah orang yang duduk di sini. Ya Allah, ampunilah orang yang duduk di sini. Ya Allah, terimalah tobat orang yang duduk di sini. Nah, syaratnya pertama enggak ganggu lainnya. Sing ki mau melakukan mau ganggu enggak iki mau. Oh boten ya, enggak ganggu ya. Nah, berarti gak apa-apa. Ganggu koncone maksudnya.
Yang kedua, belum berhadas. Jadi belum berhadas. Nek ngentut langsung wudu, Pak. Balik maneh. Ya, nek hadas terus lungguh di sini tidak dianggap sholat. Karena sholat itu suci dari hadas. Jadi kalau ada yang kentut atau apa, langsung wudu kembali ke sini. Ini apa? Keutamaan kita kajian setelah maghrib. Ya, dan ini sudah kita praktekkan bahwasanya kita duduk aja semacam ini, ya, ini bisa dianggap oleh Allah, dikasih pahala oleh Allah seperti sholat sunnah. Engkau tak dicoba wae, Pak. Ya, Jumat depan itu mulai maghrib pas ngaji ono si dicoba kene Pak Budi kok sholat terus sampai isya berapa rakaat nanti, ya. Jadi sholatnya Pak Budi kan gampang, biasanya 1 menit itu 1 rakaat, ya, tambah suwe setengah menit 1 rakaat, ya. Berarti nanti kalau setengah jam, ya, biasanya lebih setengah jam, Pak. Jadi kalau kita syutingkan itu 45 menit biasanya atau 48, berarti 48 rakaat sholatnya Pak Budi, ya. Ini masalah kita masuk masjid. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh-solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Dalam kasih keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh-solehah. Dalam kasih jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang soleh-solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, hadetolan kita, tetangga kita yang saat ini sedang sakit baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.